Khusus untuk bulan Muharram nanti itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud, bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Yang pertama Zulhijjah, yang kedua Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 3 bulan yang berurut-urut. Ada bulan 3 bulan yang tak terpisah. Itulah dia Zulqa'dah, Zulhijjah, dan insyaallah tak lama lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Sedangkan yang 1 bulan ini ma baina Jumada wa Sya'ban, terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu disebut dengan bulan Rajab. Jadi pada bulan-bulan ini kita dianjurkan beramal. Amal yang paling afdal adalah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Yang pertama Zulhijjah, yang kedua Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurut-urut. Ada bulan 3 bulan yang tak terpisah. Itulah dia Zulqa'dah, Zulhijjah, dan insyaallah tak lama lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Sedangkan yang 1 bulan ini ma baina Jumada wa Sya'ban, terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu disebut dengan bulan Rajab. Jadi pada bulan-bulan ini kita dianjurkan beramal. Amal yang paling afdal adalah melaksanakan puasa-puasa sunat. Khusus untuk bulan Muharram nanti itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud, bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada tanggal 10, karena Allah sudah menyelamatkan Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun melaksanakan, memerintahkan fa'amara bi siyamihi. Nabi memerintahkan puasa. Jadi tentang puasa Asyura ini tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang disyariatkannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa kemarin, dengan berpuasa di Asyura 9, 10, 11 dia sudah bisa mengqadha
mengganti 3 hari puasa yang tinggal. Karena perempuan yang kemarin tinggal puasanya di bulan Syawal, di bulan Muharram, di bulan Ramadan, itu bisa diganti di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat walaupun niatnya qadha. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i yang disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar oleh Syekh Atiyah Saqar. Niatnya niat qadha saja, tidak niat sunat. Karena kalau niat sunat qadha tak dapat, tapi kalau niat qadha maka otomatis pahala puasa sunatnya dapat. Begitu juga dengan orang yang puasa Senin Kamis, niat qadha dia hari Senin, maka qadhanya lunas dan pahala Senin dapat. Niat qadha dia hari Kamis, pahala qadhanya dapat dan otomatis dapat pahala puasa sunat. Begitu juga dengan nanti 3 hari di bulan Ashura, di bulan Muharram itu 9, 10, 11 niatnya niat qadha. Nawaitu sauma qadha'in, saya berniat puasa qadha mengganti yang Ramadan tinggal kemarin. Apakah karena haid, maaf cakap, atau karena menyusukan anak, atau karena mengandung anak, atau karena baru melahirkan karena nifas, maka mesti diganti. Cara yang paling efektif adalah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Walaupun ini masalah perempuan, tapi laki-laki mesti tahu, karena semua laki-laki punya istri, punya anak perempuan, punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Inilah perlunya fiqhul mar'ah, fikih perempuan. Dengan melaksanakan puasa, badan sehat. Karena ternyata makanan yang kita makan itu banyak bakteri racun di dalamnya. Kenapa padi kita bisa tumbuh tak ada dimakan wereng? Karena ternyata disemprot dengan pestisida. Kenapa buah apel yang kita makan itu tidak berulat? Karena ternyata ulat tak mau memakan apel karena ada pestisida. Bahkan ikan asin yang kita makan pun itu kena formalin, makanya tak dikerubungi lalat. Lalat pun tak mau, kita aja yang mau makan ikan asin tuh. Oleh sebab itu orang yang pandai ditengoknya mana ikan asin yang tak dikerubungi lalat, tak dia beli walaupun nampaknya segar. Begitu juga dengan ikan. Dulu kita tahu ikan cuma di es saja, sekarang ikan disiram, direndam pakai formalin. Akhirnya kita memakan racun, maka muncullah ada kanker darah, kanker tulang, kanker cancer kata orang barat. Tak ada obatnya sampai sekarang. Ternyata penyakit-penyakit ini bisa hilang dengan menerapkan namanya terapi fasting. Fasting artinya menahan makan. Orang barat tak tahu puasa, mereka tetap makan buah, makan ringan, minum air putih, tapi mereka tak makan dari pagi sampai siang sampai malam. Ternyata kalau kita tidak makan, maka badan kita memakan diri kita sendiri. Itulah racun-racun hilang di dalam badan kalau orang menerapkan terapi fasting tak makan ini selama 8 hari dalam sebulan. Subhanallah, Masya Allah, ini belum lahir Nabi, belum lahir lagi orang yang menemukan penyakit ini, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 hari tak makan dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis dan Senin Kamis. Maka siapa yang melaksanakan puasa Senin Kamis, tapi yang lebih bagus lagi adalah lebih banyak daripada Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamis cuma 8 saja, tapi yang lebih banyak daripada itu adalah 15 hari. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Yasumu yauman, puasa hari ini makan besok, puasa hari ini makan besok. Adapun saya menyampaikan tentang puasa ini karena kebetulan kita di hari baik bulan baik, bukan berarti saya sedang puasa, tidak. Jadi jangan nanti ketika diajak makan, Ustaz itu cuma pandai ceramah aja itu.
Buktinya dia makan juga. Ini pun ceramah ini tak terlalu lama, karena tadi saya dapat kabar cepat sikit, kepiting ini udah mau lari gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu nampaknya di masa akan datang tak bisa lagi kita ceramah dalam masjid, mesti dibuatkan pentas karena jamaah mengamuk-ngamuk. Ini kalau dipeturutkan bertanggalan pintu-pintu masjid ini nanti lama-lama. Saya beberapa tabligh akbar nih saya minta supaya di dalam masjid, karena kalau di keramaian ini dibuat pentas, orang ramai, tak semuanya senang, banyak juga yang takut nengok orang banyak. Nah, jadi saya minta ke panitia dalam masjid aja biar supaya tenang, lebih sejuk. Rupanya masyarakat tak bisa dibendung. Inilah buktinya, tengok melimpah ruah. Kasihan di masa akan datang nanti panjang umur sehat badan kita buat di stadion lapangan sepak bola. Untuk hari ini sabar-sabarkan aja dulu. Jadi yang di luar menengok, tengok aja lah layar TV itu sama macam menonton TV One hari biasa. Nanti saya sampaikan, selesaikan dulu pesan-pesan ini. Setelah itu nanti saya jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kami pun akan langsung menuju airport karena saya akan berangkat pulang. Ini tausiah yang terakhir. Mudah-mudahan tausiah yang terakhir ini yang terbaik insyaallah. Jadi intinya pulang nanti Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak sampaikan pesan ke istrinya supaya mengganti puasa. Nanti kalau ada yang bertanya apa isi ceramah Ustaz Somad tadi, supaya kau ganti puasa. Karena suami disuruh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, jaga dari api neraka, yaitu dengan melaksanakan puasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan banyak tahan makan, tahan minum. Apa nama programnya? Diet. Dia mau diet, kurus. Diet, tahan makan, tahan minum. Tapi orang diet tak dapat pahala. Tapi kalau orang puasa, dua-duanya dapat. Pahala dapat, qadha lunas, pahala sunat dapat, diet menyusul. Dengan syarat jangan diganti di waktu malam. Karena banyak juga mengqadha puasa di waktu siang, mengqadha makan di waktu malam. Tak dapat apa-apa. Oleh sebab itu maka badan sehat, otak sehat, orang yang sedang melaksanakan puasa menanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut menganiaya orang, takut menengok yang haram, takut membicarakan aib orang. Kalau sedang puasa Asyura itu nanti mana ada orang mau membicarakan aib orang lain? Ibu-ibu yang ditelepon kawannya cerita tentang tetangga, anak si fulan, istri si fulan, tak mau dia bicara. Jangan bicarakan aib orang lain, stop. Nanti malam baru kita bahas, kata dia. Haram, tak boleh. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap kotor, cakap yang tak baik, membicarakan aib orang lain, menganiaya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya dia tahan makannya, dia tahan minumnya, kalau tidak menahan cakap kasar, aib, ghibah, namimah. La yadkhulul jannata namamun, tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap orang. Cakap si A tentang si B disampaikan oleh si B kepada si C, beradu kepala si B dengan si C gara-gara si B. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan Nabi membelah pelepah kurma, Nabi tusukkan ke suatu makam. Sahabat heran, kenapa kau tusukkan pelepah kurma itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini orang yang di dalam kubur ini sedang kena azab. Azab apa? Azab kubur. Itulah makanya sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Kenapa dia di azab kubur ya Rasulullah? Ada dua dosa dia. Yang pertama, kena azab kubur karena namam, membawa-bawa cakap orang. Oleh sebab itu kalau lidah ini terpancing mau bicara aib orang lain, stop, diisi dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Kalimatani, dua kalimat.
Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi yang paling bagus diisi pada bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini adalah puasa sunat. Tapi ada 4 hari di bulan ini tak boleh puasa. Di antara 3 bulan ini ada 4 hari tak boleh puasa. Itulah dia tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kenapa tak boleh puasa? Karena hari raya daging kambing melimpah ruah. Walaupun tak semua bisa makan kambing ini, karena asal ditengoknya, baru menengok bungkusnya aja sudah naik darah tingginya, belum lagi makan dagingnya. Nah, adapun sekarang inilah masanya membakar kolesterol, membakar karbohidrat, membakar yang kita makan pada saat penyembelihan hewan kurban kemarin. Adapun ibu-ibu, bapak-bapak yang masih banyak daging kurban di freezer itu, sedekahkanlah kepada anak yatim, fakir miskin. Ini udah hari raya yang keberapa ini di bulan Zulhijjah? Sudah mau habis bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, tapi kulkas masih banyak yang belum bisa ditutup, masih menyipak kaki kambing itu lagi. Oleh sebab itu, maka ini menunjukkan kita ini ada sifat tamak, ada sifat tak ingin rezeki kita itu dimakan orang lain. Padahal puncak keimanan adalah la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam sayang pada diri sendiri. Tak sampai hati kita, makanan itu hanya lewat di leher kita. Kalau enak rendang kambing, gulai, soto, capcay, sop itu di lidah kita, di leher kita, maka kita bagikan kepada yang lain. Makanya kata Nabi SAW, idza tabakhta fa'aktsir ma'aha, kalau kau masak banyakkan kuahnya. Kita disuruh masak banyak kuah. Untuk apa? Bagi kepada tetangga. Jadi kalau daging tadi tinggal 2-3 potong, masaklah nanti sore, banyakkan kuahnya, bagikan. Tapi jangan gara-gara ceramah nih ibu tu hasil bersedekah kuah aja isinya. Apa maknanya? Sedangkan sikit saja dia bisa berbagi, apalagi banyak. Oleh sebab itu maka dalam Islam, tapi masalah lapar ini tak bisa kita ceritakan. Lapar bukan teori, tak bisa diceritakan. Lapar menurut bahasa, lapar menurut istilah, lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi. Lapar mesti dirasakan. Setelah kita rasakan lapar itu, maka muncullah rasa berbagi. Lapar Ramadan sudah lupa, udah agak lama. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 5 bulan setelah itu datang kita disuruh mengingat lapar lagi. Itulah dia lapar 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ngaji jangan cuma pengajian aja, pengajian nonton TV, pengajian di YouTube, pengajian sekarang live langsung, cukup. Jangan sekedar pengajian tapi langsung diamalkan. Pulang dari sini ambil spidol, tengok mana kalender, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, garis di bawah puasa Asyura. Andai maaf cakap, pas tanggal 9, 10, 11 dia haid, maka dapat tetap pahalanya karena sudah ada niat. Innamal a'malu binniat. Ibu kenapa tak puasa? Oh, mohon maaf, saya sedang halangan, tapi niat sudah sampai. Adapun laki-laki tak ada alasan. Kau kenapa tak puasa? Aku niat aja sudah sampai. Anda tetap laksanakan. Maka bapak membangunkan istrinya. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati laki-laki yang membangunkan ahli bait keluarganya supaya mengingatkan dia puasa besok. Bu, omak si Pulan besok puasa, ganti puasa qadha kau yang tinggal Ramadan kemarin. Begitulah beruntungnya kalau punya suami solehah, kalau punya suami soleh, istri solehah. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, tak mau tahu dia. Sholat kau sembahyang tidak sembahyang bukan urusanku, puasamu bukan urusanku,
Padahal dalam Islam diajarkan kita ini mesti menjaga orang yang ada di sekitar kita, keluarga, tetangga, sahabat, kerabat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga yang dekat. Ini penting sekali tentang masalah puasa ini. Semua penyakit berawal dari lambung. Semua penyakit berawal dari lambung. Oleh sebab itu maka kosongkan lambung, hilangkan bakteri. Coba tengok iklan di TV. Dari bakteri di dalam lambung itu muncul penyakit gula darah, muncul penyakit diabetes, muncul penyakit jantung koroner, muncul penyakit kanker, muncul penyakit makanan. Bagaimana supaya cara makanan tadi hilang? Ini diperbanyak puasa sunat. Bagi yang sudah puasa sunat, alhamdulillah. Bagi yang mencoba, mudah-mudahan disampaikan Allah Subhanahu wa taala niatnya sampai akhir. Jangan takut nanti puasa sunat badan lemas. Puasa sunat kecuali dia pekerja berat. Bekerja berat tidak dianjurkan puasa sunat karena dia mencari nafkah. Bapak-bapak dari tentara, kepolisian, dia berat tugas. Polisi lalu lintas, kalau dia puasa tak sanggup. Jangan untuk menangkap, mengembus semprit itu tak sanggup. Sedangkan ini tugas negara, tugas ini wajib, sedangkan ini sunat. Jangan didahulukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Pegawai kantor camat disuruh duduk, pelayan masyarakat dari pagi sampai sore duduk, tidur pula di musola. Orang mau ngurus KTP, akte kelahiran, perpanjangan segala macam, mana pegawainya? Tidur di musola. Kenapa? Puasa sunat, makan haram. Karena dia digaji oleh negara, APBN, APBD untuk melayani masyarakat. Bekerja itu wajib, sedangkan puasa ini sunat. Ini kalau ada orang model begini, ini orangnya alim tapi jahil. Alim kok jahil? Semangat beribadahnya kuat tapi tidak punya ilmu pengetahuan. La ilaha illallah, tapi tengok pangkal ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam? Berilmu. La ilaha illallah penting, tapi ada ilmu tentang la ilaha illallah. Siapa itu Allah? Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, kaji, sifat 20, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah pokok pangkal yang pertama. Setelah akidahnya kuat, barulah ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, baca Quran. Tapi ada ibadah dalam hati. Salat nampak, Allahu Akbar. Haji paling nampak. Setahun lagi mau haji, kendurinya dari sekarang. Sudah balik haji pakai sorban, pakai jubah, ditulis pula di pangkal nama haji. Kalau tak ditulis pakai spidol tak mau datang undangan. Tapi ada ibadah dalam hati tak nampak. Apa dia? Ridha. Apa dia? Qanaah. Apa dia? Sabar. Mana nampak orang ridha? Ridha itu artinya menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuklah ibu-ibu yang di luar ini semuanya adalah orang-orang yang ridha. Tak nampak ustaz tu tak apa-apalah, suaranya pun jadilah gitu. Adapun tadi yang sempat unjuk rasa itu sekarang udah agak ridho sikit. Nanti setelah kita masuk ke dalam surga, ditanya oleh Allah, surga kalian sudah dapat, makanan kalian sudah dapat, sungai, taman-taman, maza turidun, penghuni surga kalian mau apa? Penghuni surga menjawab, ridhaka. Ada satu yang kami belum dapat, ridha engkau ya Allah. Karena yang mendapatkan ridha Allah adalah orang-orang yang ridha di dunia, menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang di luar ini udah ketetapan Allah, terima aja lah nih.